Selamat datang di Bijak News Rabu 12 Maret 2025 bersama saya Elis. Informasi pertama, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa demokrasi harus didukung oleh tata kelola yang baik agar tidak berujung pada praktik korupsi. Menurutnya, demokrasi memiliki 3 unsur utama, yakni pengelolaan sumber daya secara damai, pembuatan kebijakan yang aspiratif, serta strategi politik. Ketika demokrasi tidak diiringi dengan tata kelola yang benar, maka proses demokrasi itu menjadi tidak sehat. Ini harus diatur dalam institusi dengan aturan yang jelas, ujarnya dikutip pada Selasa 11 Maret. Ia menyoroti belum adanya regulasi komprehensif terkait pembiayaan kampanye yang berujung pada biaya politik tinggi. Konsekuensinya, ketika masuk ke pemerintahan, mereka harus mengembalikan segala macam ongkos yang keluar. Ini bukan hal yang sederhana, tambahnya. Ia menilai hal ini meningkatkan potensi korupsi, terutama jika tidak ada keseriusan dalam memberantasnya dari tingkat tertinggi. Anies juga mengkritik kurangnya transparansi dalam proyek-proyek pemerintah, termasuk dalam alokasi anggaran besar seperti digitalisasi. Jika tidak ada governance yang benar, antara anggaran yang dialokasikan dan yang diterima bisa tidak masuk akal, katanya. Ia menegaskan bahwa aturan main soal pembiayaan kampanye, partai politik, dan transparansi eksekusi anggaran harus dilembagakan agar demokrasi benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan menerbitkan Permenkes nomor 2 tahun 2025 untuk meningkatkan akses layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan, termasuk pencegahan kekerasan seksual, aborsi atas indikasi medis, dan penghapusan sunat perempuan. Aturan ini juga menetapkan standar penanganan korban kekerasan dari deteksi dini hingga rehabilitasi pada Selasa 11 Maret. Beralih ke hukum, KPK menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam penyelidikan kasus korupsi Bank BJB pada Selasa 11 Maret. Pukat UGM mendesak KPK memperjelas status RK. Peneliti Pukat UGM, Zainur, menekankan bahwa penggeledahan selalu terkait dengan pencarian alat bukti dalam tindak pidana. Seputar daerah, kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi di Solo, Jawa Tengah. Wakapolresta Solo, AKBP Sigit, mengungkap korban SM 16 tahun dan pelaku RW 20 tahun berkenalan lewat TikTok. Korban mengalami kekerasan fisik di paha dan di pipi. Pelaku dijerat pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara pada Selasa 11 Maret. Informasi luar negeri, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tidak akan bernegosiasi di bawah ancaman Amerika Serikat pada Selasa 11 Maret. Ia menolak tekanan dari Presiden Donald Trump dan menegaskan tidak akan tunduk. Trump tetap menerapkan tekanan maksimum terhadap Iran, menekan ekspor minyaknya hingga hampir nol. Bijak News mengucapkan selamat menunaikan ibadah suci Ramadan 1446 Hijriah. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.